Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siasati krisis air bersih, warga Ronggo di Pati menabung air bersih yang diperoleh dari sumur-sumur sawah. Promosikan wisata Bandungan di Kabupaten Semarang, pedagang dan petani bunga gelar festival bunga-bunga cantik. Kami juga akan menyajikan kemeriahan menyambut HUT kemerdekaan RI di berbagai daerah di Jawa Tengah. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat penjual bendera asal Ciamis, Jawa Barat. Setiap tahun, ia sengaja datang ke Kabupaten Kudus untuk menjual bendera Indonesia demi menghidupi anak dan istri. Bulan Agustus menjadi momen kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu banyak masyarakat mengibarkan sangsaka merah putih. Tradisi pengibaran bendera memancing para pedagang musiman berjualan pernak-pernik kemerdekaan. Seperti yang dilakukan Devi Arisandi, penyandang disabilitas asal Ciamis, Jawa Barat, sengaja datang ke Kudus untuk berjualan bendera. Meski dalam kondisi keterbatasan fisik, ia tetap semangat mencari uang untuk mencukupi kebutuhan istri dan 2 anaknya. Kalau saya itu mas, soalnya kan saya udah punya anak istri ya. Ya saya mikirnya buat nafkain anak istri aja gitu, teman. Tapi kan kalau ya kan dapat uang gitu gimana gitu, buat ngidupin anak gitu. Jadi mau gimana juga pasti saya jalanin, kerjaan apa aja pasti saya kerjain. Gak mikir apa. Yang penting saya bisa kerjain, ya saya kerjain. Devi mengalami keterbatasan fisik sejak lahir. 2 kakinya merupakan kaki palsu. Untuk berjalan saja ia harus menggunakan tongkat. Sudah 11 tahun Devi mendatangi Kabupaten Kudus menjual bendera merah putih. Namun penjualan tahun ini menurun drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bendera yang ia jual baru laku sekitar 30%. Hal itu disebabkan makin banyaknya penjual bendera musiman yang datang ke Kudus. Meski begitu, Devi pun tetap semangat. Salah satu pembeli bendera mengaku kagum dengan sosok Devi Arisandi. Abang-abang yang jualan itu, saya penasaran habis beli satu dua juga sempat tanya-tanya. Meskipun masnya tadi dalam keterbatasan ya, namun kalau melihat dia semangatnya jual luar biasa sih. Dia datang jauh-jauh dari Ciamis, waktu tadi saya sempat ngobrol berbincang-bincang ringan sama masnya. Jauh-jauh dari Ciamis cuman berjualan bendera seperti ini, luar biasa semangatnya. Harga bendera dan umbul-umbul yang dijual oleh Devi sangat bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp300.000. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Para perempuan di kota Semarang memeriahkan kemerdekaan Indonesia dengan mengikuti lomba sepak bola wanita. Lomba tersebut berlangsung seru karena diwarnai drama adu penalti. Seseru inilah pertandingan sepak bola antar perempuan di lapangan Wonoplumbon, Kota Semarang. Para emak-emak saling kerjasama, berebut bola untuk mencetak gol ke gawang lawan. Namun hal itu tidaklah mudah, karena bola yang digunakan untuk bertanding berbahan plastik yang sulit untuk dikendalikan jika terbawa tiupan angin. Meski begitu, mereka tampak bersemangat untuk memenangkan lomba. Pertandingan ini semakin menegangkan saat kedua tim adu penalti memperebutkan gelar juara. Adu skill dan taktik pun sangat diperlukan. Hari ini kita semangat Ibu-ibu RT 8 untuk melawan mereka RT-RT dari RW 1 Kelurahan Wonoplumbon ya, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dan kita RT 8 tadi melawan RT 3 satu sama. Kita penalti menang dan kemudian kita melawan RT 6 adu penalti dan kita menang. Maju ke final. Merebutkan juara 1, 2, 3. Lomba sepak bola wanita ini sengaja digelar untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Dalam lomba ini, ada 8 tim wanita dari satu rukun warga di Kelurahan Wonoplumbon. Satu tim sepak bola terdiri dari 7 peserta.
Selain menyemarakan kemerdekaan Indonesia, lomba ini diharapkan bisa menjalin kekompakan antar warga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Jika para perempuan di Semarang bermain sepak bola, para lelaki di Klaten justru memeriahkan kemerdekaan Indonesia dengan mengikuti lomba menangkap itik. Bagi sebagian warga, menangkap itik tidaklah mudah karena hewan tersebut sangat lincah saat berada di air. Belasan orang di Buntalan Klaten saling berebut menangkap seekor itik yang dilepaskan panitia di sebuah kolam. Peserta berenang ke sana kemari mendekati itik, namun hewan ini sulit untuk didapat. Sorak-sorai penonton pun terdengar untuk memberi semangat para peserta. Meski sulit, peserta tetap berusaha mendapatkan itik yang sangat lincah saat berada di air. Peserta harus menyusun strategi jitu dan alhasil itik ini berhasil ditangkap oleh peserta. Lomba menangkap itik itu di kolam belakang saya ini tadi rame-rame. Setiap season itu terdiri dari 13 peserta. Ada kesulitan, Pak? Ya lumayan tadi yang berbagai macam kesulitan, itiknya dilepas malah terbang. Begitu dilepas itiknya tenggelam. Jadi saling berebut mengejar, larinya kencengan itik ya kita cukup lelah lah untuk mengejar-ngejar di air itu. Triknya apa tadi, Pak? Ya, Triknya apa? triknya kita malah harus diam tidak mengejar itik, nanti datangi sendiri. Jadi kalau kita diam, itiknya malah mendekat. Kalau kita kejar itiknya lari terus. Nyilem, kalau udah nyilem hilang. Lomba menangkap itik diikuti oleh 39 peserta dari 3 tim. Masing-masing tim berjumlah 13 orang. Di kolam dengan kedalaman sekitar 150 meter, peserta yang paling cepat menangkap itik akan menjadi juaranya. Lomba ini sengaja digelar sebagai bentuk partisipasi memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Pesertanya itu sekitar 39 tadi ya. Satu season itu di pesertanya 13, jadi kan tadi 3 season diambil yang juara satunya. Ya, yang paling cepat menjadi pemenangnya. Selain memeriahkan hari kemerdekaan, lomba ini diharapkan bisa menambah kerukunan antar warga. Itik dan ayam ini nantinya akan dimasak untuk selanjutnya disantap oleh warga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi selanjutnya masih dari Klaten. Ratusan warga Desa Krakitan Bayat mengikuti kirap bendera untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Mulai dari siswa SD, SMP, SMA hingga lanjut usia mengikuti acara kirap 78 bendera. Warga Desa Krakitan Bayat, Klaten keliling kampung membawa bendera hingga foto-foto tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat berkeliling kampung, para peserta menyanyikan lagu Hari Merdeka sembari membawa tumpeng yang dihias sesuai dengan warna bendera Indonesia, yaitu merah putih. Para peserta ini jalan sejauh 3 km. Kirap dimulai dari Oma Bendera, kemudian mereka melewati wisata Rawa Jombor dan kembali ke Oma Bendera. Selain menyemarakan HUT ke-78 RI, kirap ini digelar untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme para generasi muda. Tujuan dari kirap dan peringatan ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terpecah belah dengan adanya berita-berita yang ada di media sosial yang begitu deras. Ini untuk menanamkan cinta tanah air dan NKRI tetap satu. Usai menjalani serangkaian kirap, para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil memasang dan mengibarkan 78 sangsaka merah putih. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.